Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Bapak harapkan anak bapak dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bapak ingatkan kepada anak bapak untuk tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, dan jika ingin keluar jalankan protokol kesehatan COVID-19 supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, baik anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua kita. Nah, di mana kita kemarin sudah membahas tentang besaran satuan, dan bapak anggap semua anak bapak sudah memahami apa yang telah bapak sampaikan kepada bapak semuanya melalui video pembelajaran yang telah bapak kirimkan pada link pada GC kita. Nah, baik, hari ini kita akan bahas tentang alat-alat ukur. Oke. Nah, alat-alat ukur. Nah, sebelum kita lebih lanjut, alat ukur itu dapat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu adalah alat ukur untuk mengukur panjang. Yang kedua adalah untuk mengukur massa. Yang ketiga adalah untuk mengukur waktu. Nah, adapun alat ukur besaran panjang terbagi menjadi 3 bagian jenis yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah mistar. Perhatikan, ini ada mistar atau roll bahasa kita, yang bisa kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, roll ini untuk mengukur panjang suatu benda, baik itu panjang dan lebar. Nah, ini terdiri dari skala utama saja. Ini skala utamanya ada 1, 2, 3 sampai 30 cm, biasanya seperti itu. Nah, untuk ketelitiannya, skala yang terkecil dari roll itu adalah 0,1 atau 1 mili. Nah, ini dia. Misalkan dari 20 ke 21 kan ada 10 garis nih, kecil-kecil nih. Nah, artinya nilai satu garis ini adalah 0,1 cm. Oke ya. Nah, ada garis 5, ini adalah garis kelima, ini adalah 0,5. Maka ini dibilang 20,5. Baik, itu baca skala untuk membaca roll. Nah, untuk alat ukur besaran panjang kedua itu adalah gunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong itu lebih canggih lagi. Nah, ini salah satu fungsinya adalah untuk mengukur diameter benda. Dia juga bisa mengukur kedalaman benda, dia juga bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, dia juga bisa mengukur panjang suatu benda. Ini lebih bagus alatnya, lebih spesifik. Nah, di mana alat ini terdiri dari skala utama dan skala Nonius. Nanti kita bahas mana ada skala utama, mana skala Nonius. Nah, untuk ketelitiannya itu lebih kecil lagi, 0,01 cm atau 0,1 mili. Alat ukur ketiga itu adalah mikrometerskop. Nah, ini lebih teliti lagi. Ini alat ukur ini digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Bahkan alat ini bisa mengukur tebalnya suatu kertas. Nah, alat ini terdiri dari 2 skala juga, ada skala utama dan skala Nonius. Nanti kita bahas insya Allah. Nah, untuk ketelitiannya lebih kecil lagi. Ketelitian adalah 0,001 cm atau 0,01 mm. Satuannya berbeda ya. Nah, next, selanjutnya kita masuk ke alat ukur besaran massa. Nah, untuk besaran massa bisa kita gunakan ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah neraca 2 lengan dan neraca 3 lengan. Nah, neraca 2 lengan biasanya dipakai pada lambang kejaksaan, ya kan? Seperti ini gambar, perhatikan. Nah, ini untuk mengukur massa benda, misalnya emas, batu, kristal, benda yang memiliki ketelitiannya adalah 0,1 gram. Artinya membandingkan berat suatu benda dengan benda lain. Next. Nah, yang kedua adalah neraca 3 lengan atau neraca Hauss. Nah, untuk neraca ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama jenis yang masanya digantung. Yang kedua adalah yang masanya letakkan di atasnya. Ini di atas ini bedar ya. Nah, kenapa dikatakan 3 lengan? Karena dia memiliki, ini perhatikan, 1, 2, 3, ada 3 skala. Artinya 3 lengan ukur.
Nah, ada juga sebenarnya 4 lengan, ada. Ini dia contohnya 1 2 3 4. Nah, nanti kita akan Bapak ajarkan bagaimana cara untuk membaca hasil pengukuran pada neraca Huaus ini. Nah, neraca ini berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktek laboratorium yang memiliki massa yang kecil. Nah, yaitu kita lihat adalah 0,1 gram. Next. Audio Jungle. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Karena teknologi semakin canggih, maka sekarang sudah ditemukan alat ukur digital namanya neraca digital yang sering digunakan untuk mengukur massa atau berat suatu emas biasanya. Nah, hasil pengukuran langsung ditunjuk dan terbaca pada layar. Ini dia. Nah, di sekolah kita punya satu. Nah, ketelitiannya yaitu 0,001 gram. Ini dia. Berarti alat ukur massa ada 3 jenis tadi, yang manual 2, yang digital 1. Nah, yang 2 adalah neraca 2 lengan dan 3 lengan. Ya, inilah neraca digital. Next, sekarang kita membahas tentang alat ukur besaran waktu. Nah, besaran waktu Bapak sudah pasti mengetahui. Yang pertama itu adalah stopwatch. Ini stopwatch analog namanya, ada stopwatch dalam jamnya masing-masing, dan sekarang sudah ada stopwatch di HP-nya masing-masing, dan Bapak yakin pasti sudah bisa menggunakan bagaimana cara menggunakan stopwatch tersebut. Next. Nah, sekarang kita masuk dulu kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Biasanya itu adalah kesalahan umum. Nah, kesalahan umum itu biasanya kesalahan data letak dari alat ukur tersebut bisa jadi. Yang kedua, kesalahan dari kita yang membaca hasil pengukuran, karena setiap orang yang melakukan pengukuran pasti dia memiliki hasil bacaan yang berbeda-beda. Nah, next, yang kedua kesalahan sistematis, dan ketiga kesalahan acak. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, kita masuk sekarang pembahasan yang pertama tentang jangka sorong. Nah, inilah gambar suatu jangka sorong. Perhatikan. Nah, kita pelajari dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama itu adalah jangka sorong itu terdiri dari 2 skala. Tadi kan ada skala utama dan skala Nonius. Mana dikatakan skala utama? Perhatikan. Nah, yang tebal ini, paling ini adalah dikatakan dengan skala utama. Yang 0, 1, 2, 3, 4 sampai terusnya sampai 15 itu dikatakan dengan skala utama. Nah, skala Nonius mana? Skala Nonius itu dapat juga dikatakan dengan skala geser. Yang paling bawah, yang kecil nih, ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai dia 10 atau 0 kembali. Nah, ini dikatakan dengan skala Nonius atau skala geser. Nah, bagian yang selanjutnya adalah tentang ini nanti bisa digeser. Contohnya ini. Nah, ini dia, perhatikan. Ini adalah satu contoh dari jangka sorong. Ini adalah skala utama, dan ini bawah ini adalah skala Noniusnya atau skala gesernya. Kenapa dikatakan skala geser? Karena dia dapat digeser-geser. Nah, di atas ini ada skrup, di atas ini itu adalah dapat dikatakan sebagai pengunci. Nah, ini dia pengunci agar rang gesernya tidak bergeser lagi. Ini adalah rang atas. Nah, rang atas ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu pipa. Nah, ini rang bawah, ini untuk mengukur ketebalan. Ini adalah informasi ketelitian, bisa tengok di samping ini nanti ada 0,02, ada 0,01, dan dia diawalkan ini adalah dikatakan dengan untuk mengukur kedalaman. Contohnya seperti ini, perhatikan, nggak bisa ngeliat sini. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nah, mari kita perhatikan video ini. Kita perhatikan video selanjutnya. Kita lihat dulu. Nah, perhatikan. Ini dia. Nah, ini contoh untuk mengukur ketebalan pipa. Ini, oke ya, untuk mengukur panjang suatu pipa. Ini begini caranya penggunaannya. Untuk mengukur diameter luar pipa, perhatikan. Ini dia caranya. Untuk sekarang next, untuk mengukur diameter dalam pipa menggunakan rang atas tadi. Ini dia.
nanti terbaca pada skala ini. Nah, selanjutnya akan masuk pada pengukuran diameter, ya, kedalaman pipa ya, maaf, kedalaman pipa. Pakai ini santakkan ke bawah, maka akan dapat skala ini, dan ini dikunci langsung. Nah, maka next. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skalanya? Nah, oke, sekarang baca skalanya adalah misalkan kita mengukur ketebal panjang suatu mur ini ya, mur baut. Nah, perhatikan di sini, di saat misalkan nih saya videokan nih, kita mau mengukur mur tadi, maka kita tarik segini, ya kan? Nah, ini simulasinya, ini murnya di sini, nah letakkan sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, saat menjadi seperti ini, perhatikan. Nah, yang di atas ini adalah dikatakan dengan skala utama. Oke ya. Ini dikatakan dengan skala utama, yang 0, 1, 2, 3, 4 itu dikatakan dengan skala utama. Yang di bawah inilah skala geser atau skala nonius. Nah, untuk membacanya, untuk satuan dalam jangka sorong itu biasa digunakan cm. Berarti ini ke sini 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Oke ya. Nah, untuk skala utama dari 0 ke 1 itu ada berapa garis? Ada 10 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kalau dari 0 ke 1 cm, maka untuk satu garis ini bernilai berapa? Ini bernilai, dia bernilai, ini satu, ini bernilai 0,1 ya, 0,1. Ini nanti 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Nah, maka dari 0 ke sini 0,1 nilainya. Kalau 0 ke garis kedua maka 0,2. Ini garis kelima menjadi 0,5 cm. Kalau ini sampai ini 0,8, 0,9 dan akhirnya menjadi 1 cm. Itu untuk skala utama ya. Nah, untuk skala nonius nilainya itu paling kecil 0,01. Maka ini 0 ke 1 berarti ini nilainya 0,01 cm ya. Kalau 2 maka dia 0,02 cm. Kalau 3 0,03, kalau 4 0,04 sampai nanti 9 0,09 sampai dia 10 menjadi 0,1 cm. Ingat ya, jangan lupa ya. Untuk skala di atas 0 ke 1 cm, satu garis kecil ini 0,1 cm, maka 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai menjadi 1. Untuk skala bawah itu dimulai dari 0,01 ya. 1 ini cara bacanya adalah 0,01. Ini 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 sampai 0,09 dan sampai seterusnya. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran ini? Nah, cara hasil pengukurannya nanti untuk nilai keseluruhannya, maka kita nanti memiliki yang namanya NU atau nilai utama. Nanti kita juga akan mendapat nilai N skala nonius. Nah, itu kita hapus lah ya. Kita hapus menjadi SN skala SU, oke ya, SU skala utama, SN skala nonius. Nah, nanti hasil pengukurannya dijumlahkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang untuk hasil pengukuran ini perhatikan. Hasil pengukurannya ini sekarang yang tertulis dari 0. Ingat, dari 0 ke 1 sampai seterusnya ya. Nah, ini batas hasil pengukurannya. Nah, perhatikan angka 0 di bawah. Ini
dibandingkan dengan skala utama ya. Nah, maka angka 0 ini berhenti setelah melebihi angka 1 ya, angka 1,1 ya, melebihi angka 1,1, tapi tidak sampai ke 1,2. Maka nilai ini kita simpan dulu SU nya 1,1, kan lewat angka 1 dia, lewat juga angka apa, garis kecil 1, maka dia 1,1, maka SU nya 1,1 cm, ingat ya. Nah, sekarang untuk skala Noniusnya kita baca. Cara baca adalah cari garis yang berimpit atas dan bawah. Tengok, angka 1 tidak ada berimpit, angka 2 juga tidak ada, angka 3 juga tidak ada, angka 4 juga tidak ada, angka 5 hampir mendekati, angka 6 mendekati, angka 6 ya, oke ya. Angka 7 dia lewat sedikit, berarti cari yang berhimpit. Maka angka 6 nih kan, angka 6 berimpit. Maka nilai SN nya adalah di angka 6. Nah, cara baca skala Nonius tadi apa? Menjadi 0,06. Sehingga hasil ukuran kita, hasil pengukurannya HS nya menjadi 1,16 cm. Oke. Nah, itu dia. Tentukan nilai skala utamanya dulu berapa, nanti baru tentukan skala Noniusnya, baru nanti jumlahkan dapat hasilnya. Ini hasil pengukuran kita. Nah, coba lagi yang kedua ya, bukan yang kedua. Nah, ini dia, perhatikan. Ini perhatikan. Nah, misalkan kita mengukur ini kita tarik. Nah, anggap ini kita mengukur diameter suatu pipa. Diameter satu pipa ya, ini pipa misalkan. Ya. Nah, ini tabelnya misalkan. Pipa misalkan. Nah, ini diameter suatu kedalaman, diameter dalam pipa. Ini hasilnya, perhatikan. Berarti ini hasilnya, kita geser sedikit lagi. Oke. Sekarang ini misalkan. Sekarang ini. Oke. Nah, cara membacanya adalah, perhatikan. Oke, kita cek. Perhatikan di sini. Nah, ini dia kan skala utama ini, maka skala Noniusnya yang bagian bawah. Maka cara bacanya adalah kita buat dulu SU. Ya, SU. Kita buat SU. SU-nya perhatikan, dia lewat angka 3, nolnya kan. Dia juga lewat angka garis kecil 1, lewat garis kecil 2 lewat sedikit kan, maka kita simpan dulu SU nya 3,2 cm. Nah, sekarang baru kita cari SN nya, skala Noniusnya. Untuk skala Nonius kita cari garis yang berimpit. Oke, di 1 dia tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, maka garis berimpitnya ada di 2 ya. Nah, maka di 2, maka kalau Nonius kan menjadi 0,02. Kita udah sepakat tadi bahwa ini 0,01, ini 0,02, ini 0,03. Maka menjadi 0,02 cm ya. Nah, maka dia akan menjadi berapa penjumlahannya? Menjadi hasil ukurnya 3,22 cm. Oke ya. Nah, Pak, kenapa ini ada skala lagi di kecil ini? Nah, ini skala untuk menentukan ketelitiannya. Nah, ini kan tadi kan 0,01 nih kalau dibaca nih. 0,01, maka ini setengahnya berapa? Maka menjadi nilai ini adalah 0,0 berapa? 0,5. Maka
maka ini misalkan terimpit di sini, maka dia menjadi 0,05. Kalau di sini baru jadi dia 0,01 ya. 0,1. Ini kalau di sini menjadi berapa dia? Tambah aja 0,01 tambah 0,05 berapa? Menjadi 0,0155. Ini jadi berapa? 0,02 ya kan? Kan tambah 0,05 semuanya. Ini tambah 0,05 jadi 0,1. Tambah lagi jadi 0,15, tambah lagi 0,05 menjadi 0,02 ya gitu. Sampai dia nanti ini menjadi berapa nih? 0, berapa? 0,255 sampai selanjutnya ya. Kalau ada memang ada garis kecil seperti ini. Tapi kalau tidak ada, misalkan seperti ini saja, maka ini kita lanjut saja 1 2 3 4 5. Oke, seperti tadi. Nah, jika memang ada nanti terimpit di tengah, nah maka ini kesini kan 0,5. Nah, kalau satu dia 0,01, kalau dia 0,5 menjadi 0,05 seperti yang saya jelaskan tadi. Next. Nah, nanti untuk jangka soalnya kita masuk ke bagian lain. Soalnya kita akan bahas contoh soal selanjutnya tentang jangka sorong. Mari kita cari contoh soal di internet. Kita klik di sini tentang soal jangka sorong. Kita buat. Nah, oke, contohnya lagi ya, perhatikan. Contohnya ini. Audio Jungle. Ini perhatikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Ini ya, perhatikan. Ini perhatikan. Audio Jungle. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Hasil pengukuran tebal suatu buku fisika menggunakan jangka sorong seperti dapat diperlihatkan pada gambar di atas adalah jawabannya mana? A, B, C, D, dan E. Cara menjawabnya adalah, perhatikan. Audio Jungle. Ini ada skala utama di atas, ada skala Indonesia di bawah. Nah, ingat, untuk skala utama, mari kita jawab dulu. Nah, ini cara menjawabnya. Skala utamanya Pak SU. SU-nya kan dia lewat angka 2 ya. Lewat angka 2, lewat garis besar ini nilainya 2,5 ya. 2,5, 2,6, 2,7. Maka dia nggak nyampe ke 2,8, maka dia 2,7. 2,7 cm. Nah, sekarang skala Noniusnya SN. Skala Nonius, perhatikan. Ini skalanya 0, 5, 10. Nah, ini yang terlihat saja ya. Nah, di sini yang kecil ini adalah 1, ini 2, 3, 4. Boleh kita buat angka bantu. Ini 6, 7, 8, 9 ya, ingat ya. 9 sampai 10. Ini yang skala terus adalah 0 sampai 5 dan 10. Maka yang kecil ini kita buat tulis angkanya 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ya. Nah, untuk hasil ukurannya SN yang tadi yang berimpit atas dan bawah. 0-nya tidak berimpit, 1 juga tidak ada berimpit, 2 tidak ada berimpit, 3 tidak ada berimpit, hampir 4 tidak ada, 5 tidak ada, 6. Nah, 6 berimpit ya kan dengan di atas persis berimpit ya. Maka ini SN-nya berarti 6, maka menjadi berapa? 0,06 cm. Ingat ya, ini dikalikan 0,01 biar paham ya, dikalikan 0,01. Nah, ini 0,06. Ini bacanya tadi tuh 0,01 ya, ingat ya. Nah, dijumlahkan menjadi berapa dia? 2,76 cm. Ada jawabannya? Ada, maka jawaban kita adalah Audio Jungle. A. Oke, bisa teman-teman sekalian. Nah, oke, sekarang kita lanjut cari soal bawah. Audio Lagi soal.
Ada soal lagi kita cari ya. Soal lagi contohnya ini. Audio Jungle. Nah, ini lagi soal kedua selanjutnya, perhatikan. Saya buat dulu. Audio Jungle. Buat dulu pengaturan. Audio Jungle. Oke. Oke, perhatikan soalnya. Audio Jungle. Ini dia. Seorang siswa mengukur diameter sebuah pipa menggunakan jangka sorong seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, ini dia. Nah, diameter pipa tersebut adalah, nah, untuk menjawab soal ini adalah gambar apa ya, skala jangka sorong ya. Nah, yang di atas utama ya ini adalah nonius. Nah, untuk menjawabnya sama seperti yang tadi, kita tulis dulu ada SU, skala utamanya berapa? Angka nolnya lewat dari angka 4, lewat dari garis 1, maka nilai ini kan 0,1, maka ini 4,1 cm ya. Nah, ini garis bawahnya sama kayak tadi kan, dia 0, 5, 10, maka kita garis gantung ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Nah, sekarang untuk skala noniusnya kita cari skala yang berimpit. Mana skala berimpit? 1 tidak, maka yang berimpit adalah 7 kan. 7 berimpit, maka dia menjadi 0,07 cm ya. Nah, dijumlahkan menjadi 4,17 cm. Ada jawabannya? Ada, maka jawabannya adalah A. Oke, Bapak harapkan Anda Bapak bisa mengerti tentang penggunaan jangka sorong. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mikrometer. Pembahasan kedua tentang penggunaan mikroskop. Nah, sebelum kita menggunakan mikroskop dan membaca skalanya, langkah baiknya kita mengenal dulu bagian-bagian dari alat ukur kita, mikroskop. Nah, yang pertama, mikroskop terdiri dari ruang ukur tetap. Ini ruang tetap ya, ini tidak berubah-ubah, dia akan tetap. Ini adalah rangkanya, rangka penyangganya. Ini ruang ukur gerak. Ini adalah rahang gerak. Ini rahang tetap, ini rahang gerak. Ini bisa mendekat, bisa menjauh. Ini pengunci supaya ini nggak bisa bergerak lagi. Ini adalah skala utama. Ini adalah skala nonius, atau kalau pada mikroskop menjadi skala putar. Kalau pada jangka sorong tadi skala geser karena dia digeser-geser. Nah, skala ini menjadi skala putar atau skala nonius. Nah, ini adalah geomutar untuk kalibrasi dari alat. Nah, kenapa ini dikatakan skala putar? Mari kita perhatikan video ini. Ini ya, perhatikan. Nah, ini adalah rahang tetap, ini rahang geser. Nah, kenapa? Karena dia bisa bergeser, berubah. Semakin diputar ini, maka ini akan semakin menjauh, dia menjauh. Nah, ini selalu berubah angkanya. Ini adalah skala utama kita. Nah, perhatikan, saat digeser dia akan selalu membuka rahangnya. Nah, terus lagi. Oke ya. Dan untuk ini tadi, kalau mikroskop dalam satuan milimeter biasanya digunakan oleh manusia atau oleh kita. Nah, skala utamanya itu biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 selanjutnya. Nanti bacanya dalam milimeter. Oke. Nah, ini dia. Nah, cara bacanya misalkan seperti ini. Nah, ini salah satu skala. Ini skala utamanya. Ini skala nonius atau skala putarnya. Nah, untuk membaca skalanya, ini dalam satuan milimeter ya. Ingat, beda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong dia dalam satuan sentimeter. Ini adalah milimeter. Maka kalau ini 3, biasanya dia mulai dari 0 tuh. 0, 1, 2, 3, 4 biasanya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka ini salah satu contoh pengukurannya. 3, 4, 5, 6. Nah, dari 3 ke 4 ada skala kecil. Ini dia. Nah, ini 4 ke 5 ada skala kecil juga. Ini kan artinya tengah-tengah 4 dan 5, maka dia 4,5 nilai ini. Nah, maka nilai ini
ini nilai kan 0,5, tambahkan 0,5 tambah 3 menjadi ini 3,5, ini 4, ini 4,5, ini 5, ini 5,5 ya, ini 6, ini 6,5. Nah, ini adalah salah satu pengukuran menggunakan mikrometerskop. Nah, bagaimana cara membaca hasilnya? Hasil ukurannya tetap sama seperti tadi. Perhatikan. Nah, ini skala utama, Audio ini skala nonius atau skala putar. Nah, untuk membaca skala utamanya, SU-nya akan sama dengan, perhatikan, ini dia garis tebal ini. Ingatkan, ini adalah permukaan putarnya. Dia sudah melewati angka 6, sudah melewati angka 6,5, ya kan? Berarti dia mendekati 7 kan? Maka karena belum sampai ke 7, belum muncul angka 7 yang di sini, maka kita simpan dulu SU-nya 6,5. Nah, ini ada skala putarnya atau skala noniusnya, atau kita buat skala nonius N-nya. Perhatikan. Nah, yang berimpit dengan garis tengah ini ya, cari yang berimpit garis tengah ini dia. Maka ini dia. Nah, nilai ini kan Anda belum tahu, cara bacanya dari bawah. Ini 25, maka ini 26, 27, 28, 29, 30. Ya kan? 30, maka ini 31, 32, 33, maka ini 34. 34. Ingat ya, 34. Nah, 34 apa? Ingat lagi, ini dalam milimeter. Nah, ini 34. Satu skala ini nilainya adalah, kalau dia 1, dia menjadi 0,01 mili ya. Kalau dia 2, maka dia menjadi Audio Jungle. 0,02 ya. Kalau dia 3 menjadi 0,03. Kalau dia 34, maka dia akan menjadi, misalkan kalau dia 34, maka dia akan menjadi 0,34. Artinya dia dikali 0,01. Kalau dia 0,40 menjadi 0,4. Kalau dia 10 menjadi berapa? Kalau 10 menjadi 0,10. Oke ya. Nah, kalau dia 30 jadi berapa? 0,030 milimeter ya. Ingat ya, satuan semuanya dalam milimeter. Nah, ini kan ini 34, garis lurus 34, maka ini menjadi 0,34 milimeter. Maka dijumlahkan, dapat hasil ukuran kita itu berapa? 6,84 milimeter. Maka ketebalan kertas itu adalah 6,84 mm. Oke. Nah, sekarang kita cari soal lain. Kita cari soal lain dulu. Kita cari soal mikrometerskop. Kita cari ya. Contohnya ini kita perbesar. Ini dia, perhatikan. Nah, perhatikan gambar mikrometerskop di berikut ini. Nah, besar pengukurannya adalah, nah ingat satuannya dalam milimeter. Nah, cara membacanya, perhatikan. Ini kita buat dulu skala utama. Ini mulai dari 0, ini 0, 1, 2, 3. Maka ini 0, ini berapa nilainya? 0,5. Kalau sini 1, ini menjadi 1,5. Ini 2, ini menjadi 2,5. Ini 3, ini menjadi 3,5. Oke ya. Nah, sekarang untuk cara mengukurannya, kita buat dulu SU. SU-nya berapa? Garis ini lewat dia dari 3, lewat dari 3,5 kan, tapi dia nggak nyampe ke 4, belum muncul angka 4 di sini kan, maka dia kita buat dulu, simpan dulu 3,5.
3,5 mili ya. Ingat 3,5 mili ya, itu sudah 3,5 mili ya, milimeter. Nah, SN nya berapa? Perhatikan SN nya, SN nya garis lurus ini ya. Perhatikan, berarti kita mulai 25, 25, 26, 27. Kalau ini 27, maka menjadi berapa? 0,27 mm. Maka dijumlahkan menjadi berapa? 3 ke bawah, koma sejajar kan ya, maka menjadi 3,77 mm. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Audio Jungle. Kita lagi soal selanjutnya. Nih soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya kita masuk. Nah, perhatikan gambar mikrometer skrup berikut ini. Ini gambar alat pengukurannya. Ini besar pengukurannya adalah, nah maka kita uraikan. Ini skala utamanya 1, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Maka garis ini hanya lewat sampai angka 3, maka SU nya kita buat 3 mm ya, atau 3,00 kita buat, karena sama 0 kan tidak berarti nanti ini hilang nih. 3 mm ya, ini kita hapus saja. 3 mm. SN nya berapa? SN nya garisnya ini kan. Nah, nilai ini berapa? Ini 20, 21, 22. Kalau 22 menjadi 0,22 mm. Maka hasil ukuran kita akan menjadi 3,22 mm. Ada jawabannya? Ada. Nah, oke. Nah, mungkin cukup untuk pelajaran mikrometer skrupnya. Bapak harapkan Bapak bisa memahami bagaimana cara membaca skala mikrometer skrup. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara untuk menentukan hasil ukuran pada neraca Ohaus 3 lengan. Kita lanjut alat pengukur massa, yaitu adalah tentang neraca Ohaus 3 lengan dan 4 lengan, kita bahas nanti insyaallah. Nah, baik anak sekalian, sebelum kita masuk bagaimana cara untuk menentukan hasil pengukurannya, maka kita tanya dulu tentang bagian-bagian dari jangka sorot, bagian-bagian dari neraca Ohaus tersebut. Yang pertama, ini adalah tempat meletakkan beban. Inilah tombol kalibrasi di ujungnya untuk mengkalibrasinya. Ini adalah pemberat. Nah, pemberat inilah nanti ada bagian-bagiannya, ada 4 pembagian. Kalau ada 4 lengan, kalau dia ada 3 lengan, maka ada 3 pembagian. Ada yang nilainya ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Nah, ini ada lengan racanya. Ini pemberatnya nanti bisa kita geser-geser, dan ini adalah garis keseimbangan. Maka ini nanti ada garis keseimbangan nolnya. Kalau dia terlalu ke bawah, maka dia belum seimbang. Kalau dia terlalu ke atas, maka dia belum seimbang. Nah, next, ini adalah penyangganya. Nah, selanjutnya inilah contoh hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus 3 lengan ya, 1, 2, 3. Nah, ini 3 lengan. Nah, biasanya ada sebagian neraca itu yang lengan belakang itu yang terbesar nilainya, ada yang terkecil, ada yang menengah. Nah, kalau pada gambar ini dapat kita perhatikan nilai maksimum yang belakang ini adalah nilainya 100. Nilai maksimum pada tengahnya 500. Ini adalah 10. Mana lebih besar? Maka lebih besar lagi yang 500. Cara penggunaannya, nanti sebelum anak bapak menggunakannya, tentu anak bapak pertama kali letakkan dulu bendanya ke sini, maka ini akan naik ke atas. Oke ya. Nah, untuk menyimbangannya pertama kali geser dulu yang paling berat, geserkan 100. Jika lo nanti belum terangkat juga, geserkan 200. Kalau belum terangkat juga, geserkan 300. Kalau saya 300 udah turun ke bawah, ininya turun ke bawah, ininya ininya turun ke bawah, maksimalkan, maka dikembalikan lagi ininya ke 200. Nah, biarkan dia naik. Nah, nanti setelah yang terbesar digeserkan, baru yang menengah berceplak menengah dari yang 10, dari 20, dari 30.
sampai selanjutnya. Kalau dia melebihi, turunkan lagi menjadi 40 misalkan. Atau misalkan di 40 dia sudah turun ke bawah lagi, maka turunkan ke 30. Nah setelah ini baru jalankan yang kecil sampai dia stabilkan sampai yang ini tuh menjadi 0. Oke ya. Nah, kalau apa kita cek di YouTube penggunaan ya. Ketika memilih trading, kita semua membutuhkan mitra yang benar-benar bisa kita andalkan. Binomo. Halo teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Guru. Baik, ini dia. Kita akan belajar membaca neraca Perhatikan. Warehouse 4 lengan. Nah, ini neraca Warehouse yang 4 lengan. Cara penggunaannya, Sama harus kita ini dia skala 0 tadi, perhatikan. Ini skala 0 tadi. Ini 4 lengan ya, kebetulan ada 4 lengan. Kalau neraca berarti dia mengatur dengan cara ini adalah tombol kalibrasi tadi. Sebelah kanannya sudah Nah ini masanya yang bisa digeser. atau belum. Ya ini Kita kebetulan atau dulu. Kebetulan masa yang paling besarnya di belakang ya, menengah, kecil dan paling kecil. Nah sekarang kita tengok dia cara mengukurnya. Nah cara mengukurnya pertama letakkan benda dulu di sini. Oke. Yang selanjutnya next geserkan skala yang paling besar. Ya, 0, 100, 200. Nah geserkan skala yang besar dulu. 100 belum lagi dia turun. Oke ya, masih jongkat ke atas. Nah kalau 200 dia turun. Nah kalau turun berarti terlalu berat, berarti nggak nyampe beratnya 200 itu. Kita turun lagi ke 100. Selanjutnya, Nah selanjutnya baru kita skala terkecil. yang kedua ini kita Turunkan, kita coba dulu ke 10. Nah misalkan lanjut, 50, 80, 90 turun dia, berarti nggak nyampe dia 90, maka dia sekitar 80 90. Turun lagi, baru kita gunakan yang kecil. Nih. Keempat, yang kelima dia turun kan. Nah kita buat keempat. Nah kita turunkan yang paling kecil. Kalau alangkah baiknya menggunakan apa ya, menggunakan ujung pulpen ya. Ujung pulpen. Ini belum lagi, masih kurang. Ini kurang turun ke bawah. Yang masih timbang. Nah, Tracer terus lama-lambat. Ini ya, yang di sebelah sini. Nah sampai Kalau nanti dia sudah segaris, skala di sininya seimbang. Ini seimbang ya, sama-sama dengan 3 putih dia. Ini kan seimbang nih. Sampai nanti ini kan masih ke atas, nanti ini bisa geserkan ke sana ya, sampai putihnya si sejajar dengan 0. Nah nanti ada nilai 184. Ini skala terkecilnya nanti ada 0,0 sekian. Nah gimana cara membacanya? Perhatikan, ini adalah salah satu contoh hasil pengukuran ya, hasil pengukuran dari neraca Warehouse. Ini dia, perhatikan, ini yang 3 lengan. Nah tadi itu cara penggunaan saja. Nah cara hasil pengukurannya ini, yang terbesar di 500, ini 40, ini berapa? Ini kan 01, maka garis kecilnya kan 0,1, 0,2, 0,5 sampai 0,9 menjadi 1, maka ini 1,1, ini 1,5, ini 2,5, maka ini nggak nyampe 2,5, maka nilai ini nanti menjadi 2,4. Nah cara menyelesaikan jawabannya adalah, perhatikan, dijumlahkan saja. Ini berapa? 500. Kita buat 500 gram. Ini tengahnya kita buat 400, tambahkan 400 gram ya. Ini berapa? 2,4 tadi kan? 2,4 gram. Nah jumlahkan semuanya. Berapa? Ini 4, ini 2, ini 4 di 5, maka hasil pengukuran ini adalah 542,4 karena dia lebih, garis kecilnya 4, maka 4 gram. Ingat ya, 4 gram.
Nah, sekarang kita masuk soal selanjutnya. Cari dulu Audio Jungle. soal neraca haus 3 lengan. Audio Jungle. Nah, misal ini lagi, perhatikan. Audio Jungle. Nama ini Audio Jungle. perhatikan. Nah, ini skala terbesarnya berapa? 400 kan? Skala kecilnya 500, paling kecil lagi ini 6, ini 7, maka tengah-tengahnya adalah 6,5. Ingat yang di dalam gram semua ya. Nah, maka kita buat nilai ini 400 gram. Oke, tambah berapa? 50 gram. Tambah ini 6,5 gram. 5 gram menjadi 4 Audio Jungle. 6,5 gram. Oke ya, 456,5 gram nih, 5 ya. Nah, soal selanjutnya next, kecil lagi. Audio Jungle. Cari soal selanjutnya. Ini dia, ini selanjutnya. Nah, datang. Audio Jungle. Nah, perhatikan. Ini soal kita selanjutnya. Audio Jungle. Nah, Audio Jungle. 3 nih. Gambar berikut menunjukkan hasil pembacaan skala pengukuran massa dengan menggunakan neraca 3 lengan. Ini kebetulan 3 lengan ya. Nah, ini skala terbesarnya 300, ini 80, ini nggak nyampe 3 ya. Ini berarti di garis kecil ke-9, maka ini 2,9, maka ini buat 300 gram Audio Jungle. tambah 880 ya gram tambah 2,9 gram, Audio Jungle. maka menjadi 382,9 gram ya. Ini dia, maka semua ini menjadi 382,9 gram karena dia nggak nyampe ke 3. Nah, next soal selanjutnya lagi. Audio Jungle. Nah, perhatikan ini soal yang selanjutnya lagi. Ini langsung saja, ini 400, ini 60, ini 7, maka ini 7,5 ya, maka 467,5. Oke. Sudah, apakah Anda sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang contoh soal untuk 4 lengan. Nah, kalau 4 lengan bagaimana Pak? Oke, kita cari yang 4 lengan ya. Yang 4 lengan kita cari soalnya. Cari 4 lengan. Audio Jungle. Nah, 4 lengan nih. Nah, ini contoh 4 lengan. Audio Jungle. Mana soal ini? Audio Jungle. Nah, perhatikan. Kita perbesar dikit lagi ya. Audio Jungle. Nah, perhatikan. Nah, ini skala ada 4 skala ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ingat Audio Jungle. ini skala terbesarnya adalah di 100. Ini menengahnya ada di 60, kecilnya ada di 2, yang paling kecil ada di Audio Jungle. 0,7. Kenapa 0,7? Ini maksimumnya 1, ini maksimumnya 10, ini maksimumnya 100, ini maksimumnya 200. Ini dalam gram semua ya, gram. Nah, maka ini 2, ini 60, ini 100, ini berapa? 0,7. Maka tinggal jumlahkan saja. Maka ini menjadi berapa? 100 gram tambah 60 gram tambah berapa? Tambah 2 gram tambah 0,7. Maka semua kita menjadi berapa? 100
62,7 gram. Oke ya, dengan jumlah saja semuanya. Nah, Bapak harapkan Anda Bapak semua bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Nah, dengan keterbatasan yang ada sesuai dengan keadaan kita sekarang dengan daring, Bapak harapkan Anda Bapak bisa tetap belajar di rumah melalui YouTube atau bagaimana, boleh belajar menggunakan informasi dari guru-guru lain. Silahkan Anda bisa belajar di media sosial juga bisa kan. Nah, jika nanti Bapak harapkan Anda Bapak bisa memahami bagaimana cara mengukur panjang menggunakan jangka sorong, kedua bisa menggunakan mikroskop, dan juga bisa mengukur massa menggunakan neraca Ohaus. Dan juga Bapak harapkan semuanya Anak Bapak bisa membaca skalanya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan secara rinci bagaimana cara membaca skala jangka sorong, membaca skala mikroskop, dan membaca skala neraca Ohaus 3 lengan maupun 4 lengan. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran stopwatch, anak Bapak sudah bisa menggunakan semua di handphone masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kedua kita tentang alat-alat ukur. Insyaallah pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang metode ilmiah untuk pada hasil pengukuran, yang nanti ada tentang angka punting, bagaimana cara aturan-aturan angka punting. Insyaallah kita akan bahas tentang di pertemuan ketiga. Nanti jika anak Bapak ada yang kurang mengerti dari penjelasan Bapak ini, anak Bapak bisa chat Bapak langsung secara pribadi di WA Bapak, atau nelpon juga boleh. Namun sesuaikan waktu yang sesuai ya. Usahakan jangan di atas jam 9 malam. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf. Jika nanti ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan, tolong ingatkan saya. Kalau nanti Bapak ada keraguan, boleh melihat video YouTube lainnya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.